Kalau nggak dikasih nggak apa-apa, Pak. Saya nggak takut nggak punya jabatan, Mas Ani. Sorry ya. Sorry ya. Mikir. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini sumpah begitu kan, sumpah ngakak luar biasa begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kok bisa mirip Prabowo ya, Mas Anies? Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies begitu. Ini menjadi riuh begitu kan, menjadi suasana semakin cair di situ begitu. Tanda canda tawa di situ begitu kan, sangat antusias luar biasa begitu. Ini hostnya bikin ngakak begitu, sumpah bikin ngakak ya, brutal katanya begitu. Biasa-biasanya begitu kan ya. Host itu acara kerasukan khodam Pak Prabowo untuk ya Fikri nggak bilang dasmo, umpatan kasar yang nggak patut dicontoh katanya begitu. Ini gimana begitu kan? Ini hostnya paling gimana begitu? Kalau Prabowo nonton ini begitu bisa kejang-kejang mereka begitu. Kenapa? Karena pada kenyataannya host-host seperti ini mengatakan saya tidak takut Mas Anies ya, tidak punya jabatan katanya. Dan ini menjadi seperti itu begitu kan. Untunglah mereka begitu, si host ini tidak mengatakan bahwa endasmu begitu kan ya. Ya ini kelihatan sangat tertawa masyarakat di situ, adik-adik di situ begitu kan ya. Begitu antusiasme sekali begitu. Saya pun ketawa melihat orang-orang ini begitu kan. Seolah-olah mirip ya mungkin sudah kerasukan khadam Prabowo atau apa begitu kan ya. Pada kenyataannya kok mirip banget mereka. Jadi mari kita baca, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Acara ini di mana, Pak? Di videonya di mana, Pak? Ya klik saja di Hodari Podcast Rakyat di situ. Goyonannya gini nggak semat katanya begitu. Sebenarnya demokrasi ya riang gembira di situ begitu. Justru ini malah menjadi lucu-lucuan mereka begitu. Bayangkan ya, saya simpulkan begini. Mulai dari asam sulfat ya, mulai dari belimbing sayur ya, mulai dari samsul begitu kan, dan kemudian endasmoetik. Ini ada 4 kategori selama ini begitu yang kemudian dimunculkan oleh seorang Prabowo Gibran, dan ini yang menjadi cikal bakal keruntuhan Prabowo hari ini begitu. Lihat saja Koalisi Indonesia Maju sekarang sudah mulai goyah mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya benar-benar blunder karena tidak punya gagasan yang kemudian diberikan kepada rakyat Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Saya ikhlas membangun bangsa. Ya gimana begitu kan? Gagasannya apa? Apa gagasannya begitu? Prestasinya apa? Apa coba tunjukkan di situ begitu. Dan pada akhirnya si host ini begitu, saya katakan apa begitu kan ya, sudah dirasuki Prabowo atau gimana begitu kan, sehingga mengatakan ya Pak Anies, saya tidak takut ya, tidak punya jabatan Mas Anies. Dan bahkan ya satu forum itu tertawa melihat hal itu begitu. Justru dia memperburuk suasana begitu, dalam artian perkataan Prabowo itu ya blunder begitu, bahkan ditiru oleh anak-anak muda di situ begitu. Kalau lagi hujan ya lebat cakap, jangan lupa minum jamu. Kalau lagi kelar debat ya jangan suka bilang endasmu. Sorry ya Samsul. Ini menjadi trending topik begitu. Mulai dari endasmu, Samsul, asam sulfat di situ begitu kan ya. Dia menjadi trending topik begitu kan. Keren abis ya, aniskan Sumsel ya, saatnya orang cerdas memimpin bangsa ini. Bangsa ini terlalu besar untuk dipimpin orang-orang yang pelangak-pelongo. Jadi dengan memenangkan Amin, kita membebaskan bangsa ini dari pelangak-pelongo. Betul sekali. Ya, untung satu begitu kan. Dia untung satu, mereka hostnya tidak mengatakan endasmu begitu kan. Kalau dikatakan endasmu, wah cukup sudah selesai mereka begitu kan. Dalam artian Prabowo ya dan Gibran itu benar-benar dikuliti mereka. Bayangkan. Ketika Masinton mengatakan ya,
Ayo ya, ayo begitu kan ya. Ayo Samsul, tunjukkan bakatmu. Ayo. Itu kan sudah menunjukkan bahwa feeling saya, wah, ini Gibran itu sudah tidak punya gagasan di situ. Apalagi ditambah dengan belimbing sayur begitu kan. Ditambah lagi asam sulfat begitu kan. Di briefing saja sudah kesalahan seperti itu. Pak Prabowo, ya endasmu, etik endasmu itu sudah kasar mainnya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat yang akan menilai ini semua begitu kan, bukan seorang Prabowo. Asik ya kalau punya pemimpin yang bisa membaur gini, nggak baperan dan open minded ya. Bahkan Fikri ini ketua Paski Samsel Bang ya, memang punya bakat ngelawak dan stand up komedi anak muda Palembang satu ini. Lihat saja begitu dengan apa namanya dengan karton seperti ini begitu. Saya tidak takut tidak punya jabatan. Sorry ye. Loh mabuk asam sulfat ya. Tapi kenapa lo doyan nyapres sampai 4 kali? Ini yang membuat ini agak lucu begitu, cerdas mereka begitu kan ya, dengan perutnya yang seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya candaan dari seorang masyarakat di Indonesia ini dari perkataan Prabowo dan Gibran hanya dianggap lelucon saja mereka begitu kan. Dianggap tidak punya gagasan mereka. Karena apa? Karena ditanya soal A, soal B, soal C ya jawabannya ya mereka jauh mereka ke Z mereka. Ya lihat saja nanti pas debat begitu kan. Jadi saya kira banyak yang sekarang sudah nyinyirin di situ begitu. Emang benar ya, jarang datang di acara debat. Bisanya netizen dapat materi komedi buat satuan. Mas Anies begitu. Fikri, saya nggak tahu ya, nggak takut nggak punya jabatan Mas Anies, kata Fikri. Untung ya satu tidak diucapkan oleh seorang Fikri, yaitu endasmu. Karena dia tahu bahwa kata-kata itu adalah kata-kata kasar begitu kan ya. Tidak mungkin dia dilakukan begitu. Apalagi di depan calon presiden seperti Anies Baswedan. Sudah kelihatan kan sekarang begitu. Maka mungkin nanti begitu kan ya, orang akan melihat banyak orang yang kemudian akan memunculkan lagi. Saya tidak takut ya tidak punya jabatan Mas Anies. Kira-kira seperti itu. Masih ya nanti lihat saja di TikTok akan viral di situ begitu. Jadi saya kira bahwa inilah kebulunderan begitu kan ya, blunder terhadap ya salah satu calon presiden kita, yaitu adalah ya Anies Baswedan ternyata melihat bahwa ya bagaimana caranya ya sekiranya masyarakat lawan-lawan Anies Baswedan terpancing di situ. Mulai dari apa coba bayangkan. Satu ya, Anies Baswedan mengatakan etik ternyata blunder kepada Prabowo ya, asam sulfat ya blunder kepada Gibran ya, terus kemudian Samsul di situ begitu sudah blunder mereka. Jadi apalagi ditambah dengan asam sulfat begitu. Saya kira blimbing sayur dan sebagainya begitu kan ya, itu sudah ungkapan-ungkapan yang kemudian yang sekarang ini menjadi viral di situ begitu. Apa yang dia lakukan ya tetap blunder mereka. Masa kualitas dan kuantitas sebagai seorang calon presiden kok seperti itu, kan begitu seharusnya begitu. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.